Kawan-kawan, awak sekarang lagi berada di salah satu kampung yang udah tak berpenghuni. Kampung yang kalau bahasa gamblangnya itu kampung yang terbengkalai, Wak. Dari tahun 2004 lebih kurang, kampung ini udah ditinggalkan. Kampung ini bernama Kampung Ranto Binuang, terletak di Kecamatan Kluwet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Di belakang kita nih, ada masjid yang udah, tak terpakai lagi. Halamannya udah semak kayak gini, Wak. Tengok nih ya. Semak panjang-panjang dah rumputnya, Wak. Nilai sendiri lah udah seberapa lama ditinggalkan. Padahal gedung bangunan dari masjidnya, Wak, megah cantik padahal. Ornamen-ornamennya, bentuk dari masjidnya ya. Pagar-pagarnya juga masih kokoh ini. Tapi menurut tutur masyarakat sekitar tadi sebelum awak masuk ke Kampung Ranto Binuang ini, katanya masyarakat di sini dipindahkan karena dampak tsunami di Aceh tahun 2004 lalu, Wak. Di sekitar sini tuh walau enggak terjadi dampaknya langsung tsunami gede gitu, tapi ada abrasi yang terjadi. Banyak di sekitar jalan lintas ini, terutama di jalan dekat pinggir sungai sana, mau jalan keluar kampung, itu tanahnya banyak yang longsor, Wak. Terus di sini juga langganan banjir katanya, karena kampungnya ini lumayan rendah. Makanya oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, masyarakat yang ada di Kampung Ranto Binuang nih direlokasi dan diungsikan ke daerah dekat-dekat sini juga, namanya Kedirunding, Wak. Nah, kalian bisa searching, nggak terlalu jauh dari sini. Sesepi ini kampungnya. Dari tadi kita bikin konten tak ada masyarakat sepeda motor yang lewat, Wak. Padahal ini dulu jalan lintas loh, yang menghubungkan antara Aceh Selatan dengan Sumatera Utara. Sepi ya, Wak. Padahal aspalnya masih bagus. Nampak dulu pernah jaya, jadi primadona pada masanya, mungkin tahun 2000-an. Karena daerah ini menjadi daerah pelabuhan ya, yang menghubungkan antara Aceh Selatan dengan Sumatera Utara. Dari sini nanti di ujung ada sungai, kita nyebrang pakai rakit atau perahu, getek gitulah kita bilang, ke seberang sana. Nama daerahnya itu Kandang, Wak. Makanya Ranto Binuang nih, kampungnya disebut juga dengan nama Ule Rakit. Tapi semenjak peristiwa 2004 itu, tsunami di Melabuh dan Banda Aceh, daerah sini terkena dampaknya juga. Karena di pinggir sana tuh, Wak, tuh langsung samudra ya, langsung pantai. Dari sini desir ombak sayup-sayup terdengar ya. Nanti kita bakal coba explore pantainya. Katanya biru sih. Oke, kita coba jalan ke sana. Karena kata masyarakat sini juga, tadi pas awak tanya sebelum masuk ke sini, ada 1-2 masyarakat yang masih tinggal di sini. Nggak semua masyarakatnya pindah ke daerah Kedirunding sana, Wak. Lebih tepatnya nama daerahnya itu Padang Ketek kalau tak salah. Oke, kita coba bakal explore dulu lokasi dari sepanjang Kampung Ranto Binuang nih. Bismillah. Ya, kayak ginilah kampungnya, Wak. Katanya sebelum ada jembatan yang di Kedirunding sana, yang panjang tuh, yang melintasi sungai, dari sini dulu jalur lintasnya, Wak. Melewati kampung nih, terus nyebrang ke daerah Kandang, daerah Suak Bakungnya kalau tak salah. Tengok tuh rumahnya udah pada nggak ditempati, Wak. Paling di sini tinggal tanah-tanah orang berkebun aja ya yang datang kemari. Kalau untuk pemukiman udah tak ada lagi. Dan katanya juga di sini masih ada yang tinggal juga, tapi hanya 1-2 orang aja. Nampak ya, ini tiang PLN-nya masih ada, masih jalur listrik dapat di sini, Wak. Jadi masih bisa tinggal. Nah, ada persawahan juga di sini. Habis panen, Wak. Oh, di ujung sana laut, Wak. Ini rumah-rumahnya, Wak. Nggak ditempati lagi ya.
kosong kayak gini. Ke kanan, nanti kita coba bakal ke kanan. Oh iya. Inilah nih pantainya. Dari sinilah mereka nyebrang dulu, Wak. Mungkin di belakang ini dulu tempat pelabuhan ya, Wak. Dermaga untuk pelabuhan penyeberangannya. Ketika dulu pada masa jayanya di tahun 2000-an. Ini tak ada orang loh sama sekali di sini. Di ujung pantinya ini. Laut lepasnya di sana ya, samudranya. Oke, tadi di situ ada simpang ke kiri. Kita coba bakal explore ke kirinya ya. Oh, yang tadi jalannya, Wak. Lewatan kita. Wah, jalannya jalan batu-batu koral ini ya, Wak. Ini rumah orang loh. Memang udah pada ditinggalin, betul-betul, Wak. Buktinya itu tadi. Ada jembatan kayu di sini, Wak. Nggak bisa lewat kayaknya. Iya, nggak bisa lewat, Wak. Kita berhenti di sini dulu. Kita explore situnya jalan kaki aja. Kayunya kayu lama nih ya. Kayaknya dari batang kelapa ini. Di ujungnya, oh masih ada jalan lagi ke sana, Wak. Ke tepian pantai sana ya. Menjala banyak ikannya nih. Ingatkan lu berapa ya? Iya Pak. Berarti ini tahun 2000-an pindah semua warga-warganya, Pak ya? Iya ya. Soalnya ini banyak aku tengok tapak-tapak rumah ataupun bekas-bekas. Ya itu ambruk di rumah tuh. Terbang. Iya betul, Pak. Ambruk. Ada berapa kakak kira-kira dulu, Pak, waktu masih jaya-jayanya, Pak? 200 kakak lebih lah. 200 kakak ya? Iya. Sekarang hanya tinggal beberapa orang aja yang tinggal di sini. Soalnya aku tengok masih ada jalur PLN kan? Ya, ada itu ya di apa tuh satu rumah dua. Yang mereka nggak mau diungsikan masih mau Bukan nggak mau, jadi dia nggak mau tinggal di sana ya. Oh. Pulang-pulang tinggi lah. Mereka masih tinggal di sini, tinggal juga di Padang Ketek sana. Ya. Di Kedi Runding ya? Iya, bolak-balik balik ya. Siap. Nama Bapak siapa, Pak? Pardin. Hah? Pardin. Tengku Pardin. Ya, Pak. Saya pun mau langsung balik nih. Karena nggak mungkin saya explore. Gimana, Pak? Sendirian aja, Pak. Ini mau ke Tapak Tuan sih rencana. Kita jumpa sama warga lokal ya, Pak. Yang dulu sebelum relokasi dan sebelum diungsikan, Bapak ini dulu tinggal di sini. Dan sekarang dia datang kemari tuh katanya tadi cuma mau nengok kebun dia aja. Jadi ya ungkah-ungkih lah bolak-balik dia dari Kedi Runding sana kemari tiap hari untuk mengurusi kebunnya yang ada di sekitar sini. Kalau untuk masyarakat sendiri, ya menurut penuturan kayak dibilang sama Pak Den apa tadi? Lupa pula aku namanya. Bahwasannya tahun 2000-an itu ya, sebelum tahun 2004 lumayan ramai di sini, Pak, waktu jaya-jayanya. Sekitar 200 kakak.
Dan sekarang yang tinggal tuh cuman beberapa orang aja. Dan dia pun sebenarnya di sini ya bolak-balik juga, rumahnya ada di sekitar Kediri Runding sana kan. Oke, kita bakal coba explore lagi di sisi lain gang atau lorong-lorong jalan yang ada di kampung nih, Wak. Ini ke kiri mau kemana ya? Oh, mau ke laut juga tuh sih kayaknya. Itu tadi dari sini jalan kita. Oh, ada handphone orang jatuh, Wak. Apa handphone bapak-bapak yang kita tegur tadi ya? Ambillah. Oh, masih hidup kok handphonenya. Udahlah, nanti bapak itu nelpon kita balikin. Karena kalau kita letak di sini aja, takutnya diambil orang yang gak bertanggung jawab ya. Awak mau balik ke tapak tuan pula nih? Apa kita titip ke masjid aja ya? Kalau ada yang nelpon nanti suruh ambil di masjid dekat-dekat sini. Buat kalian-kalian yang orang Rantu Binuang yang lahir di sini, kecil di sini dan dibesarkan di sini, kayak ginilah bentuk kampung kalian sekarang di tahun 2025. Sayang kali lah masjidnya. Tapi kayaknya usul ya. Tempat ini kan kampungnya di ujung ya. Dijadikan pesantren cocok juga nih, Pak. Karena di sini gedung-gedung atau bangunan-bangunannya juga masih banyak yang utuh-utuh gitu kan, bisa dijadikan pondok, tahfiz atau tempat tinggal dari santri-santrinya juga. Tapi usul aja sih, mana tahu didengar ya kan saran awak nih. Daripada terbengkalai kayak gini ya kan. Ganti-ganti loh rumahnya masih. Tapi kosong lah, tak ada yang menempati. Ya, tadi aku kira biar abang nelpon. Nah, Makasih Bang ya. Siap. Mana dapat tadi? Di apa? Di jalan. Ternyata Jalan masuk sana. enggak. Yang mau arah pantai sebelum jembatan. Oh, yang Di pinggir jalan. di pinggir jalan. Tadi rencana mau aku titip di masjid sini, mana tahu itu kan aktif. Jadi mana tahu abang mau nelpon kan? Oke. Makasih, Bang, ya. Ternyata handphone abang ini. Nama atas abang siapa? Sahrul. Oke, Bang. Makasih banyak Bang ya. Sama-sama, Bang. Orang Aceh juga kita, Bang. Orang mana Bang? Aku Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Cuman ini ada kerjaan ke Tapak Tuan. Oh, main-main lah sini. Enggak, bikin konten karena katanya di sini kampungnya kayak nggak berpenghuni gitu kan. Jadi awak tertarik bikin konten di sini. Oke, Bang. Oh, kukira tadi handphone Wak yang kita tanyain tadi, Wak. Rupanya handphone abang nih. Inilah nih jalannya, Wak. Pinggir-pinggir sungai kayak gini. Sebelah sana nanti itu yang dia longsor hampir setengah jalan nih dia kemakan, Wak. Habis panen warga-warga sini ya. Panen raya sini kayaknya. Panen. Nah ini Wak, nampak kali kan. Ini setengah jalan loh nih kemakan nih. Mobil nggak bisa lewat lah. Sepeda motor gini pun bahaya juga ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Susah ini jalannya, woi. Ya, Pak. Nah, ini ada kampung yang berbeda nih. Sebelah kiri kita juga ada masjid, tapi masjidnya ini masih aktif ya. Oh, sungainya cantik, Pak. Sungai apa namanya nih, Pak? Sungai Klut. Sungai Klut. Kalau bahasa Acehnya apa nih? Sungai Klut. Klut itu orang apa itu? Oh, suku ya. Nah, Klut ya. Klut Utara.
Oh bukan ini ya, bukan. Itu Kelut Selatan, ini batasnya. Oh ini batasnya. Ah, iya. Itu Kelut Selatan, Kelut ini Selatan. Kelut Utara ya. Kelut Utara. Nama kampung apa nih Pak? Yang mana? Ini. Kedai Padang. Oh, Kedai Padang ini. Ya, Kuala Bau. Kuala Bau sama itu yang kedai Padang. Ini berapa? Berarti merenung-renung aja ya di depan. Iyalah nengok-nengoknya ini kira-kira ini udah aman nih nggak apa lagi. Itulah kira-kira. Cuman ini kayaknya kampungnya rendah Pak ya. Ini soalnya sungainya kan langsung di pinggir gini. Kalau bah langsung kena kayaknya ini semua. Iya kena nih. Kena kan Pak? Banjir ya, kena banjir ya. Tinggi lagi nih. Ini nampaknya udah aman ini. Oke Pak, sekian dulu video kita di Kampung Ranto Binuang sana. Dan sekarang kita lagi berdiri di Kelut Utara nih Pak ya. Iya Kelut Utara. Kalau di Ranto Binuang tadi itu di Kelut Selatan. Batasnya ini untuk antara Kelut Selatan dengan Kelut Utara. Dan kita berdiri di kampung apa tadi Pak? Ujung Padang? Kedai Padang. Kata Pak Amiruddin, kampung nih udah dimakan setengah sama sungai Pak. Jadi dulu nih di tengah nih dulu kampung Pak. Cuman kemakan sama sungai sampai seberang sana kampung. Jadi bisa dibilang kampung Kedai Padang nih kampung yang temakan setengah populasinya sama sungai Pak ya. Segitulah cakap-cakap kita sama Pak Amiruddin. Mungkin next time kita bakal dalami lagi sejarah-sejarah dari kampung nih juga, bukan cuman kampung Tanjung Binuang aja. Terima kasih Pak Amiruddin. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Bapak berarti rumahnya di ujung sana Pak ya? Iya. Ya. Selain kampung Kedai Padang nih apalagi di sana ada Pak? Ujung Pasir Merapat ya. Ujung Pasir, iya. Pasir Merapat juga itu, Pak ya? iya. Ada jembatan gantung juga Pak? Ada ya. Oh mungkin Ujung next. Pasir itu udah pindah juga seperti kayak orang-orang itu Binuang ini. Oh pindah juga mereka Pak ya? Udah pindah aja ke sana. Oke siap Pak. Oke sampai sini dulu video awak di sekitar kampung nih. Tiba-tiba awak udah sampai hotel aja karena capek Wak, mau buka puasa juga nih. Udah di jam 6 lewat Pak ya. Jadi, Awak jalan dulu. iya. Oke, udah sampai Wak. Sampai kemari habis maghrib ya. Kita tadi buka puasa di Batu Hitam karena agak ada kendala tadi di jalan. Kita udah sampai hotelnya, ini dia pelang hotel Catherine-nya. Udah sampai di depan. Terima kasih untuk Bang Abi udah ngasih tempat untuk awak. Letak hotelnya dekat sama Polsek di situ ya Wak. Dekat kantor bupati juga di jalan lintasnya. Ini hotelnya Wak. Udah jumpa tadi sama Bang Abi ya. Dia baru datang juga. Kalau kalian ke Aceh Selatan jangan lupa nginap di sini Wak. Hotel Catherine namanya. Ini yang punya ya. Bang, ke kamar dulu Bang ya. Oke, seraja lah. Siap Bang. Oke ya. Bang. Wak, ini dia kamar yang dikasih ke awak sama Bang Abi. Sekali lagi terima kasih. Sekian dulu video dari awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.